Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sedikit, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Materi kita pada pagi ini yaitu berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas dia memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Dia syarat sah diterimanya amal ibadah, dan sebab amal ibadah itu berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran serta diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ikhlas lawan dari perbuatan dosa yang besar, yaitu syirik. Maka syirik itu lawannya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu yang membuat syaitan berjanji atau iblis berjanji kepada Allah, dia tidak bisa menggoda hamba-hambanya yang berkarakter ikhlas. Sebagian ulama mengatakan tentang definisi ikhlas, al-ikhlas nisyan ru'yatil khalq bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas itu melupakan pandangan manusia karena senantiasa tertuju kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan seseorang itu mukhlis apabila dia melupakan pandangan manusia, nisyan ru'yatil khalq. Ya, dia merupakan pandangan manusia karena dia senantiasa tertuju kepada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia apabila segala sesuatu tujuannya hanya untuk Allah, maka yang paling terbesar adalah menggapai keridhaan Allah. Maka dengan itu dia akan meninggalkan semua pandangan-pandangan manusia. Dan apabila masih ada menginginkan pandangan manusia baik dari pujian, sanjungan, pemberian dan yang lainnya, maka itu ada kekurangan di dalam keikhlasannya. Oleh karena itu, sebagaimana pernah kita sebutkan dalilnya, ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajr wa dzikr malahu." Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang dia berperang menginginkan pahala dan pujian manusia? Jadi dia mencampur adukan antara pahala, tapi di sisi lain dia juga pengen sanjungan manusia. Kata Nabi SAW, la syai'alah. Orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa. Diulangi lagi pertanyaannya, jawabannya dengan yang sama. Sampai terakhir kata Nabi SAW, innallaha la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Allah Ta'ala tidak menerima satu amalan kecuali yang benar-benar ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah atau wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian salaf berkata, al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu
yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Apabila seseorang punya aib, punya keburukan, maka dia sembunyikan supaya tidak ada yang tahu, karena itu akan mengurangi kewibawaan dia dan kehormatan dirinya. Begitu juga orang yang mukhlis, yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas yaktum hasanatih, dia akan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyakuna khab'un min amalihi falyaf'al, atau kama qala. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalannya, maka kerjakan. Karena amalan semakin disembunyikan semakin kuat ikhlasnya. Makanya tanda orang yang ikhlas, dia semangat di dalam beramal dikala sendiri sebagaimana dia semangat dikala khalayak ramai. Karena ketika beribadah di banyak orang itu banyak dipandang oleh manusia, banyak dilihat oleh manusia. Kadang ada motivasi ingin dipuji oleh manusia. Cuman kalau dikala sendiri dia semangat di dalam beribadah kepada Allah, maka menunjukkan semangatnya dia murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada motivasi dia untuk beribadah di kala sendiri kecuali pandangan siapa? Pandangan manusia. Oleh karena itu dahulu kaum salaf mereka sangat suka menyembunyikan amal ibadah. Sebagian mereka berpuasa puluhan tahun hingga istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Dia kalau di rumah keluar bawa makanan, dikira istrinya, dia akan makan di pasar, di tokonya. Nanti di pertengahan jalan dia kasih ke orang. Dan apabila dia dari pasar pulang ke rumah, dia membawa makanan, dikira orang pasar, dia akan memakannya di rumah. Namun diberikan ke orang lain. Puluhan tahun dia mengamalkan itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ini pentingnya seseorang memiliki amalan yang tersembunyi. Karena di antara tanda orang yang ikhlas, dia menyembunyikan amal ibadahnya. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala mencintai hamba-hamba Allah yang bersembunyi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa puas dengan rizki Allah dan tersembunyi. Artinya dia menyembunyikan amal ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang ikhlas itu tidak pernah menilai dirinya ikhlas. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Ikhlas itu dia menghilangkan pandangan kalau dia itu ikhlas. Artinya dia selalu memperbaiki amal ibadahnya. Gak pernah mengatakan kalau anak sudah ikhlas. Karena dia khawatir amalnya tertolak. Maka barang siapa yang menilai dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan dia butuh keikhlasan lagi. Ya, butuh keikhlasan lagi. Karena gak mungkin orang yang mukhlis, yang ikhlas, dia merasa dirinya sudah ikhlas. Pasti dia selalu memperbaiki amal ibadahnya. Ya, dan selalu memperbaiki keikhlasannya. Dan terakhir, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, ya, tarkul amal min ajri nas riya wal amal tarkul amal min ajli nas riya wal amal li ajli nas syirik wal ikhlas an yuwafiqakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, dan beramal untuk manusia itu syirik. Ikhlas engkau diselamatkan oleh Allah dari dua hal tadi. Kalau seseorang beramal kemudian di tengah-tengah amal dia tinggalkan amalannya itu karena menginginkan, karena takut dari pandangan manusia, maka itu riya. Maka oleh karena itu gak boleh seseorang kalau sudah sholat kemudian dia tinggalkan sholatnya
ana takut dibilang orang soleh. Nah ketika dia meninggalkan sholatnya karena pandangan manusia, itu termasuk dari riya. Mestinya jangan dia tinggalkan terus, karena dia beramal untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan ikhlas itu ayyakuna dzammun nas fika wa madhun nas sawa. Ikhlas itu menjadikan pujian dan celaan manusia buatmu sama. Sebagaimana kamu tidak suka dicela, begitu juga kamu tidak suka dipuji. Maka nggak boleh dia meninggalkan amalan karena pandangan manusia. Ini riya. Wal amal min ajlin nas syirik. Dan beramal karena manusia itu syirik. Jadi kalau seseorang beramal murni untuk manusia, bukan untuk Allah. Amalannya murni, sholatnya dia memang mengharapkan pandangan manusia. Karena riya itu dasarnya bukan buat manusia. Dasarnya buat Allah, cuma timbul pandangan manusia di tengah-tengah ibadah, itu riya. Tapi kalau dia beribadah, awal mula yang menggerakkan dia murni buat manusia, itu syirik. Maka ikhlas an yuafiyakallahu minhuma. Ikhlas itu kamu terjaga dari dua hal itu. Tidak meninggalkan pandangan buat manusia dan tidak beramal untuk manusia. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengkaruniai kepada kita keikhlasan, senantiasa menghadirkan niat ikhlas jujur karena Allah Azza wa Jalla, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita dari semua bentuk kesyirikan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.